Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Setiawan, guru bahasa Indonesia di SMP Islam Miftahul Huda Pakis Aji Jepara. Mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, terima kasih. Pak Ardi akan presensi kehadiran terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik. Nanti ketika dipanggil, tunjuk tangan ya. Daila, Salwa, Meifa, Miftah, Rudi, Sinta, Rizka, Alexa, Andrean, Rifan, Julia, sakit, baik, Dwi, Firman, Surya, Rizik, Kelvin, Oktavian, Akbar, Faza, Nabila, sakit. Jadi hari ini ada 2 teman kalian yang tidak hadir ya. Baik, anak-anakku masih ingat materi pertemuan yang lalu? Bahasa Indonesia mempelajari mengenai apa? Membahas mengenai menyimpulkan isi persuasi. Baik, Salwa. Minggu lalu kita membahas mengenai menyimpulkan isi pidato persuasif. Nah, kita ingat lagi apa itu pidato persuasif. Ada yang ingat? Silakan dibuka lagi bukunya. Ayo, pidato itu apa? Siapa yang berani? Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi serta bersifat mengajak akan membentuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan sesuai dengan tujuan pembicaraan tersebut. Baik, pidato persuasif tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk berbuat sesuatu. Nah, kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Disimak baik-baik di layar monitor. Kompetensi dasar pada pagi hari ini yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Jadi nanti kalian akan diminta untuk 1. Menganalisis struktur teks pidato persuasif. Yang kedua, menganalisis ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Inilah indikator pencapaian kompetensi pada pagi hari ini. Siap ya? Siap. Baik. Kegiatan upacara bendera pada hari Senin kemarin ya, Bapak sekolah mengajak kita untuk hidup disiplin. Disiplin dalam segala hal. Disiplin dalam belajar, disiplin dalam beribadah, ya, disiplin dalam berangkat ke sekolah. Nah, kegiatan Bapak Kepala Sekolah menyampaikan informasi di depan umum, mengajak kalian semua untuk melakukan sesuatu dinamakan kegiatan
pidato. Ya, betul ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai pidato, khususnya materi struktur dan ciri kebahasaan. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian berkelompok terlebih dahulu. Pak Ardi bagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini tempat duduknya sudah menggunakan kelompok yang minggu lalu? Sudah ya. Nah, ini sudah heterogen. Ada laki-laki, ada perempuan. Bagus. Satu kelompok terdiri atas 4-5 peserta didik. Nah, perhatikan baik-baik. Ini. Nah, kalian tadi sudah bisa mendefinisikan apa itu pidato persuasif. Kali ini ya Pak Ardi akan jelaskan mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Tapi sebelumnya Pak Ardi akan bagikan dulu bahan ajarnya ya dan LKPD yang akan nanti kalian kerjakan. Kelompok 1. Ya, silakan perhatikan dulu materi yang akan Pak Ardi sampaikan. Struktur teks pidato persuasif. Ada 3 struktur teks pidato persuasif. Ada bagian pendahuluan, terus apa lagi? Isi, kemudian penutup. Di dalam pendahuluan ketika seseorang berpidato itu terdapat salam pembuka. Salam pembuka bunyinya bagaimana? Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua gitu ya. Selamat pagi. Nah, ini namanya salam pembuka. Kemudian ucapan penghormatan. Yang terhormat gitu ya, Bapak Kepala SMP Islam Miftahul Huda. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru. Ini namanya ucapan penghormatan. Yang ketiga apa? Ucapan syukur. Bunyinya bagaimana ucapan syukur? Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, misalnya seperti itu. Ini namanya ucap syukur. Kemudian pengantar ke topik utama, ya. Izinkanlah pada pagi hari ini saya menyampaikan pidato mengenai apa? Topiknya disebutkan. Baru masuk ke isi. Di dalam isi terdapat pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Diperhatikan. Minimal ada ini, apa yang akan kamu sampaikan dijelaskan. Terus kamu memberikan argumen atau pendapatmu. Dan kamu menyimpulkan atau menguatkan apa yang kamu sampaikan tadi. Ya, kemudian di bagian penutup ada simpulan, harapan, dan ajakan. Karena ini pidato persuasif, maka ada bagian ajakan. Ya, ajakan itu ditandai ya dengan kata misalnya marilah gitu ya, ayo seperti itu. Kemudian ada permohonan maaf. Barangkali ketika menyampaikan pidato ada salah-salah kata, ya perlu permohonan maaf di sini. Dan diakhiri dengan salam penutup. Gitu ya, paham? Ya, untuk materi struktur teks pidato saya kira kalian sudah paham ya. Nah, ini kalian simak dulu pidato persuasif berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Tuti Sugilestari selaku pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia serta teman-temanku dari kelas 9C yang saya sayangi dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya
kita masih diberi kesehatan dan dijauhkan dari COVID-19 di masa pandemi saat ini. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa pula kita curah agungkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Baiklah teman-teman daring yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat dengan judul pentingnya mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pidato yang ada di video tadi disusun berdasarkan struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif ya. Lagi secara jelas ada struktur atau bagian-bagiannya. Dimulai dari bagian pendahuluan, ada salam pembuka. Ada tidak tadi? Ya. Ada. Kemudian setelah salam tadi menyampaikan apa? Ucapan penghormatan ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah misalnya tadi ya. Nah, kemudian setelah ucapan hormat apa? Ucapan syukur, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah ya. Tadi menyampaikan seperti itu ya. Ya, kemudian pengantar ke topik utama. Ya, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai apa tadi? Iya, COVID-19 ya. Nah, baru masuk isi. Setelah isi ada bagian penutup ya. Di bagian penutup ada apa saja tadi? Kesimpulan ya. Kemudian ada permohonan maaf ya. Tadi menyampaikan permohonan maaf. Kemudian ditutup dengan salam penutup. Nah, ini dinamakan struktur teks pidato persuasi. Ini kebahasaan teks pidato persuasi. Kita bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama yaitu penggunaan kalimat aktif ya. Kemudian ada sinonim. Sinonim itu persamaan makna. Maknanya sama. Misalnya kata disiplin bersinonim dengan kata tertib. Gitu ya. Kata meninggal bersinonim dengan kata mati atau wafat. Kita langsung ke latihan analisis ciri kebahasaan. Yang warna kuning membahas kata kerja aktif, bagus. Artinya kalian sudah memahami. Yang warna orange, cepat, lambat. Ya, antonim ya. Cepat berlawanan dengan kata lambat. Kesempatan. Tadi kata kerja abstrak, pintar ya kalian ya, sudah bisa memahami. Ini kata dasarnya sempat, diberi imbuhan ke at, menjadi kesempatan, kata benda abstrak. Kemudian virus corona, kata ya kosakata bidang ilmu ya atau istilah ya, istilah dalam bidang kesehatan. Bagus ya, kalian sudah bisa ini ya untuk menganalisis ini. Sampai di sini, apakah kalian paham? Paham ya? Baik.
Kalau sudah paham, kalian sudah berkelompok menjadi 4 kelompok yang terdiri atas 4 sampai 5 siswa. Kalian silakan kerjakan tugas yang ada di LKPD secara berkelompok. Yang diisi bagian struktur dan kebahasaan. Bagian struktur kalian tinggal menuliskan pendahuluan ada apa saja di situ. Isinya apa saja, kemudian penutup apa. Gitu ya. Kalau yang analisis ciri kebahasaan disertai dengan bukti kutipannya ya. Nanti kata-katanya digaris bawahi. Ya, sambil kalian mengerjakan, Pak Ardi akan berkeliling untuk membimbing kalian ya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan. Pak Ardi beri waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan. Yo, yang lain membaca sambil digaris bawahi ya. Yang mana yang merupakan kata kerja aktif, yang mana yang kata benda abstrak, yang mana yang sinonim, seperti itu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Baik, Alexa dan teman-teman, ini ada pertanyaan ya. Tolong jelaskan lagi mengenai kata benda abstrak. Baik, kata benda itu ada 2 jenis. Yang pertama kata benda konkret, yang kedua kata benda abstrak. Kata benda konkret itu apa? Yang ada wujudnya, yang bisa dilihat, ya, yang bisa diraba, yang bisa dirasakan. Misalnya apa? Meja, kursi, rumah, itu namanya kata benda konkret. Kalau kata benda abstrak itu tidak ada wujudnya. Ini karena hasil afiksasi, ya, atau pengimbuan. Yang tadinya kata sifat, misalnya ya sehat, diberi imbuhan ke an menjadi kesehatan, ya menjadi kata benda, ya. Nah, ini nominalisasi pembendaan. Kemudian kata hidup. Hidup itu kata kerja, diberi imbuhan ke an menjadi kehidupan, termasuk kata benda abstrak, ya. Paham sampai di sini, Alexa? Paham ya? Baik. Sudah selesai? Sudah ya? Kelompok 1 sudah selesai. Bagus. Oke. Kalimatnya nanti gitu ya. Ini kelompok 1 sudah berhasil menjawab pertanyaan struktur dan ciri kebahasaan. Kelompok 2 sudah sampai kosakata emotif. Baik. Baik. Baik, Pak Arji bagikan Chromebook ya untuk kalian nanti menilai penampilan kelompok lain. Setelah itu nanti juga bisa digunakan untuk refleksi pembelajaran. Kemudian ada juga nanti kuis ya dalam bentuk Kahoot. Kalian berkompetisi ya antar kelompok untuk menjawab pertanyaan. Baik, sudah selesai semua ya. Perhatikan
yang ada di layar monitor. Ya, silakan perhatikan di layar monitor siapa yang akan presentasi terlebih dahulu ya. Diperhatikan roda putar ini ya. Ada kelompok 1 sampai 4. Siapa yang akan presentasi pertama? Pak Ardi akan putar roda tersebut. Ya, kelompok 2 silakan untuk presentasi terlebih dahulu ya. Maju yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya akan memperkenalkan nama dari kelompok saya. Saya Muhammad Riyad Firmansyah, Muhammad Suryanto, Muhammad Rizik Al-Faris, Dwi Purnamasari, Miftahul Jannah. Ya, di sini saya akan mempresentasikan struktur teks pidato. Ya, pertama pendahuluan. Pendahuluan teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan sapaan, penghormatan, dan ucapan syukur. Isi, pernyataan posisi, tahap argumen, penguatan pernyataan posisi. Penutup. Pidato merupakan bagian akhir sebuah pidato. Penutup berisi harapan, penghormatan maaf, dan salam penutup. Baik, semuanya perhatikan terlebih dahulu. Kelompok 1 mempresentasikan mengenai struktur teks pidato. Dalam teks tersebut terdapat 3 struktur. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas apa tadi? Salam pembuka, kemudian ucapan sapaan, kemudian ucapan syukur. Semuanya betul? Kelompok yang lain betul? Ya, kemudian di bagian isi ada apa saja? Pernyataan posisi, argumen, penguatan pernyataan posisi. Ya, ada 3 bagian di situ ya. Yang pertama ada pernyataan posisi, kemudian argumen, dan pernyataan penguatan posisi. Kemudian di bagian penutup ada apa? Penutup berisi harapan, penghormatan maaf, Dan salam penutup. Ya, ada harapan di situ, kemudian permohonan maaf dan salam penutup. Yang lain sama? Betul ya? Betul. Baik. Silakan yang lain memberikan penilaian terhadap peserta yang maju. Ya, tunggu aba-aba dari Pak Ardi. Silakan deskripsikan penampilan kelompok yang maju dalam sebuah emoji ya. Kelompok 1 sudah? Baik, sudah masuk. Ada senyum, ada yang tertawa, ada yang cinta. Ini menunjukkan bahwa kelompok 2 tadi yang mempresentasikan sudah presentasi dengan baik ya. Dibuktikan teman-temannya memberikan penilaian. Ada yang senang, tertawa ya, bahagia, cinta. Walaupun ada yang emotikonnya menangis ya, sedih. Mungkin karena suaranya kurang keras gitu ya, sampai belakang tidak terdengar. Nah, ini ya, ini hasil dari penampilan kalian ya, dari penilaian teman-teman. Sudah, itu saja. Silakan duduk, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok selanjutnya silakan dilihat. Kelompok 1 maju ya untuk mempresentasikan. Oke, kelompok 1 maju ya. Nah, ini
dari roda putar ini menunjukkan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ciri kebahasaan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Salwa dan Daila, Maifa Wulandari, Muhammad Ruti Atasani. kami akan membacakan ciri kebahasaan, yaitu penggunaan kata sapaan. Contohnya 1, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dan 2, yang kami hormati Bapak atau Ibu Wali Kelas. Dan 3, penggunaan kalimat persuasif. 1, marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. 2, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur dan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya bahas terlebih dahulu. Yang pertama, penggunaan kata sapaan. Tadi kata sapaan yang ada apa? Bapak, kemudian Ibu. Dalam kalimat apa? Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, gitu ya. Nah, kata Bapak ini termasuk sapaan. Yang lain betul? Kelompok 2 betul? Baik. Yang kami hormati Bapak atau Ibu Wali Kelas. Kata Ibu menunjukkan sapaan, betul? Betul ya? Ya, berarti sudah paham. Selanjutnya penggunaan kalimat persuasif. Marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kata apa yang menunjukkan persuasif? Marilah. Yang lain sama jawabannya? Sama, bagus. Kemudian ada kata marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, 2 ciri kebahasaan sudah dipresentasikan kelompok 1 ya. Kini giliran kalian untuk memberikan penilaian dalam bentuk ekspresi ya, kelompok lain. Tunggu aba-aba dari Pak Ardi. Ya, silakan untuk kelompok 2, 3, dan 4 memberikan penilaian terhadap kelompok 1 yang maju presentasi dalam bentuk emotikon. Ya, ada yang cinta, ada yang pesta, ada yang senyum. Yang lain coba. Kelompok 4, kelompok 3. Oke, kelompok 3 ada tertawa ya, bahagia. Nah, dari emotikon atau penilaian kelompok lain, yang paling dominan di sini adalah senyum, tertawa, senang, bahagia. Artinya kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik, gitu ya. Tidak ada di sini yang emotikonnya sedih ya, berarti penampilannya sudah bagus ya, suaranya sudah keras, sudah presentasi sesuai dengan strukturnya tadi ya, ada perkenalan diri terlebih dahulu, kemudian menyampaikan hasil diskusi. Baik, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini mengenai ciri dan kebahasaan teks pidato persuasif, apakah kalian sudah paham? Nah, untuk membuktikan bahwa kalian sudah paham atas apa yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini, Pak Ardi akan memberikan kuis dalam bentuk kuis Kahoot. Silakan dibuka laptopnya, kemudian masuk kahoot.it
ya, kahoot.it, masukkan kode yang ada di layar monitor. Ditulis kelompok kalian, kelompok 1, 2, 3, atau 4 ya. Diberi nama sesuai kelompoknya. Nah, nanti kalian akan diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif untuk menguji seberapa jauh pemahamanmu terhadap materi kita pada pagi hari ini. Kelompok 1, silakan masuk. Baik, sudah masuk semua ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Simak baik-baik pertanyaannya. Struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Pertanyaan pertama. Berikut termasuk kata kerja aktif adalah merah dibahas, biru mengonsumsi, kuning terhormat, hijau mekanisme. Ya, sudah betul semua pertanyaan nomor 1. Bagus, artinya kalian sudah memahami kata kerja aktif itu yang seperti apa. Oke, yang paling cepat adalah kelompok 2 ya. Jadi tidak hanya jawaban betul, tetapi yang tercepat juga. Pertanyaan selanjutnya ya, kelompok yang lain silakan kejar. Masih ada 2 pertanyaan. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan sebuah uraian tentang indahnya kebersamaan. Terdapat pada bagian apa itu? Pembukaan ya. Ini dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan uraian tentang indahnya kebersamaan. Ini artinya menyampaikan topik ya. Izin menyampaikan topik di sini. Terdapat di bagian pembukaan. Ya, ada satu kelompok yang salah ini. Bukan di bagian isi ya. Ini masih pembukaan, masih pengantar ke topik utama. Ya, tidak apa-apa. Apakah ada perubahan untuk kelompok papan skornya di sini? Ya, ada perubahan ya. Kelompok 2 sekarang di peringkat ketiga. Ya, ini masih bisa mengejar. Silakan untuk pertanyaan terakhir. Hal yang tidak terdapat dalam struktur pidato ya. Dalam pendahuluan yang tidak ada yang mana di sini? Ya, permohonan maaf. Permohonan maaf ada di bagian penutup. Baik, kita lihat siapa yang masuk podium ya. Nanti kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Podiumnya adalah, kita lihat, kelompok 2, urutan ketiga. Kelompok 1, urutan kedua. Juara 1, kelompok 3. Tepuk tangan. Ya. Mana kelompok 3? Ya, ini kelompok 3 ya, bagus. Dia mendapatkan poin 9.121. Ya, tidak hanya benar tetapi juga cepat. Nah, kalian senang dengan permainan ini? Baik, sebelum Pak Ardi menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Ardi ingin ada yang menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Silakan salah satu dari kalian menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pembelajaran pagi hari ini. Kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi ini adalah struktur teks pidato persuasi terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi pidato, dan penutup. Ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasi antara lain penggunaan kalimat aktif, penggunaan kata sapaan, penggunaan kalimat persuasi, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu atau istilah, F antonim dan sinonim, G kata benda abstrak. Baik, terima kasih Dela sudah menyimpulkan pembelajaran kita
pada pagi hari ini kita sudah mempelajari mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, untuk refleksi pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Ardi mau tanya, apakah kalian sudah memahami materi kita pada pagi hari ini? Sudah ya, paham? Baik, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Nah, untuk refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kalian tulis dalam bentuk deskripsi kata ya, satu kata. Silakan kalian refleksikan pembelajaran pada pagi hari ini dalam sebuah kata. Apakah pembelajaran hari ini seru, paham, menyenangkan, baik ya? Tulis dalam sebuah kata. Ya, silakan dilihat di monitor. Ya, sudah masuk kelompok 1, sudah. Kelompok 3, segera dikirim. Kelompok 2 sudah. Kelompok 4 sudah. Sudah. Dilihat di sini. Yang tebal adalah yang paling dominan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kata ya, alhamdulillah. Kata paham di sini mempresentasikan kalian sudah memahami materi struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Kemudian ada kata apa? Menyenangkan ya. Ya, karena tidak hanya pembelajaran dengan serama. Pak Ardi selingi tadi dengan kuis gitu ya. Jadi ini yang menjadikan pembelajaran menyenangkan, tidak membosankan, seru, ya, asik, kemudian sudah baik, ya. Nah, terima kasih atas refleksi yang sudah kalian berikan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, yaitu masih membahas materi mengenai pidato persuasif. Kita akan belajar menulis. Ya, paham? Paham? Ya, kita akan mempelajari mengenai menulis teks pidato persuasif. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Terima kasih, semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya.